Di balik kilauan keuntungan dan dividen, jutaan warga Amerika terjebak dalam zona mati retail. Tempat-tempat tanpa toko, tanpa apotek, dan tanpa siapapun yang mendengarkan. Ini bukan sekadar krisis retail. Ini adalah panggilan peringatan bagi masyarakat yang sedang meninggalkan rakyatnya sendiri. Dalam video hari ini, kami mengungkap kebenaran di balik isu yang semakin berkembang ini. Catatan, konten ini ditujukan untuk tujuan edukatif dan analitis, dan tidak mewakili pandangan politik atau organisasi manapun. New York, ketika detak jantung sebuah bangsa mulai melemah. Dulu menjadi simbol ambisi dan pergerakan tiada henti, New York dikenal sebagai kota yang tak pernah tidur. Kota ini mewakili janji dari American Dream, jalanan yang ramai, kemudahan 24 jam, dan peluang tanpa batas. Namun di balik cakrawala ikonisnya, kini muncul krisis yang lebih sunyi. Runtuhnya sektor retail secara perlahan namun mengejutkan. Dalam hitungan beberapa tahun saja, hampir 1.000 jaringan retail besar, mulai dari raksasa apotek nasional seperti CVS dan Walgreens hingga department store legendaris seperti Macy's, telah menutup pintunya di seluruh kota. Ini bukan sekadar perubahan preferensi konsumen. Ini adalah keruntuhan ekosistem yang dulunya menghubungkan lapangan kerja, perdagangan, dan kehidupan sehari-hari. Bagi ribuan karyawan, banyak di antaranya yang telah membangun karir selama puluhan tahun di sektor ini. Penutupan tersebut datang seperti petir, tiba-tiba membingungkan, dan tanpa jaring pengaman. Tingkat pengangguran di sektor ini melonjak di atas 7,5%, jauh melebihi rata-rata nasional. Sementara itu, konsumen kini harus menghadapi kenyataan hidup di kota, di mana kebutuhan pokok semakin sulit ditemukan dan jauh lebih mahal. Biaya hidup telah meningkat hampir 2 kali lipat dari rata-rata nasional, mendorong keluarga berpenghasilan tetap dan kelas pekerja ke ambang jurang ekonomi. Meskipun belanja online memang turut berperan, luka terdalam berasal dari faktor ekonomi. Sewa komersial yang tidak berkelanjutan, beban pajak yang menindas, dan lemahnya respons kebijakan perkotaan. Kota yang dulunya dipenuhi toko pojok dan pusat belanja lokal kini terasa hampa. Jalanan yang sunyi, etalase yang gelap, dan inti retail yang menyusut memunculkan pertanyaan penting. Jika New York, dengan segala kekayaan dan ketenarannya, bisa kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan dan obat-obatan, apa artinya bagi daerah lain di negara ini? Bisakah Anda bertahan hidup di kota, di mana membeli bagel atau obat jadi tantangan logistik setiap hari? California, surga yang hilang di lorong ketiga. California, negeri pantai berjemur matahari, kerajaan teknologi, dan kemewahan Hollywood, dulunya menjadi simbol kelimpahan konsumen. Dari mal mewah di Orange County hingga butik independen di Bay Area, negara bagian ini berdetak dengan keragaman dan kenyamanan retail. Namun hanya dalam waktu 1 tahun, lebih dari 1.500 toko telah lenyap, meninggalkan bayangan panjang yang menyelimuti kota-kota besar maupun daerah pedesaan. Ini bukan sekadar kemunduran ekonomi, melainkan transformasi dengan dampak sosial yang dalam. Di banyak komunitas, khususnya wilayah pedalaman dan pinggiran kota, berbelanja kebutuhan dasar kini menjadi tantangan logistik. Keluarga harus mengemudi lebih dari 40 km hanya untuk membeli bahan makanan. Pengalaman yang lebih akrab di negara-negara miskin atau konflik, bukan di ekonomi terbesar kelima di dunia. Sosiolog menyebut wilayah-wilayah ini sebagai gurun pangan, tetapi istilah itu nyaris tidak mewakili kenyataan. Dengan apotek dan toko serba ada yang juga menghilang, seluruh komunitas kini tercabut dari akses terhadap kebutuhan dasar kehidupan modern. Bagi banyak warga California, perjalanan belanja mingguan telah menjadi beban finansial dan fisik. Seorang ibu dari 3 anak di Sacramento melaporkan menghabiskan lebih dari $330 per minggu hanya untuk kebutuhan pokok, jumlah yang tidak dapat dipertahankan ketika tidak ada pilihan terjangkau di sekitar. Peritel kecil tenggelam di bawah beban sewa tinggi, biaya tenaga kerja, dan kerumitan regulasi. Sementara e-commerce menyedot arus pengunjung dan pendapatan. Akibatnya, California kini mencerminkan kesenjangan yang mengkhawatirkan. Wilayah-wilayah kaya menikmati supermarket bersih,
pilihan makanan mewah, dan layanan pengiriman berbasis teknologi. Sementara zona kelas pekerja harus puas dengan sisa toko kelontong dan harga yang melambung. Pertanyaannya kini menggantung. Dapatkah California membangun kembali model yang menjamin akses merata? Atau akan menjadi ekonomi yang terbelah antara mereka yang memiliki dan yang tidak, di mana sinar matahari hanya bersinar bagi mereka yang beruntung, sementara bayangan menyelimuti sisanya? Texas, harga mahal dari pertumbuhan yang meledak. Di mata banyak orang, Texas adalah kisah sukses besar Amerika. Pertumbuhan populasi yang pesat, penciptaan lapangan kerja yang melonjak, dan ekspansi urban yang masif telah menjadikannya simbol kemakmuran modern. Dari pusat teknologi di Austin hingga kekayaan minyak di Houston, negara bagian ini tampak tak terhentikan. Namun di balik lonjakan cepat ini tersembunyi ketimpangan yang mengkhawatirkan, yang kini mulai merusak kehidupan retail di seluruh Texas. Dalam 3 tahun terakhir, lebih dari 300 toko retail utama, termasuk jaringan supermarket, apotek, dan pusat perbelanjaan, telah menutup pintunya di Texas, terutama di kawasan pinggiran dan kota-kota kecil. Gelombang penutupan ini memutus akses terhadap layanan dasar bagi sebagian besar populasi, membuat mereka tanpa akses dekat ke makanan, obat-obatan, atau barang kebutuhan rumah tangga. Di kota-kota sekitar El Paso, wilayah pedesaan di pinggiran San Antonio, bahkan hingga Lubbock, penduduk seringkali harus menempuh perjalanan bolak-balik lebih dari 1 jam hanya untuk membeli susu formula bayi atau antibiotik. Dan bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan, seperti lansia, keluarga berpenghasilan rendah, atau penyandang disabilitas, jarak ini menjadi hambatan yang tak tertembus. Yang lebih parah, runtuhnya sektor retail juga diikuti oleh krisis tenaga kerja yang menghancurkan. Gelombang pemutusan hubungan kerja menyapu seperti badai debu, diam-diam, tiba-tiba, dan tanpa pandang bulu. Pegawai toko, manajer shift, dan staf gudang diberhentikan tanpa peringatan dan tanpa banyak pilihan alternatif. Dengan minimnya program pelatihan ulang atau dukungan pemerintah untuk transisi karir, banyak pekerja terpaksa masuk ke pekerjaan lepas yang tidak stabil, tanpa tunjangan atau jaminan kerja. Texas memang sedang tumbuh, tetapi tidak merata. Kemakmuran yang terkonsentrasi di kota-kota terbesarnya tidak menyebar keluar. Justru, kesenjangan semakin melebar antara koridor teknologi yang berkembang pesat dan kota pertanian yang terlupakan. Antara pusat kota yang sibuk dan pusat perbelanjaan yang tutup. Jika tidak ada tindakan berani, investasi dalam perdagangan lokal, infrastruktur transportasi, dan peluang pelatihan ulang, Texas berisiko menjadi kisah tentang 2 negara bagian, satu yang melesat maju dan satu lagi yang perlahan-lahan tergelincir ke belakang dalam diam. Illinois, runtuhnya diam-diam sang raksasa industri. Dahulu menjadi jantung kekuatan industri Amerika, Illinois yang berpusat di Chicago adalah pusat inovasi, perdagangan, dan ketahanan komunitas. Kereta, baja, perdagangan, semuanya melintas di sini. Namun hari ini, warisan kekuatan itu mulai memudar, perlahan dan tanpa perlawanan, seiring mundurnya jaringan retail besar dan hilangnya layanan-layanan yang dulu akrab. Dari pusat kota Chicago hingga kota-kota kecil seperti Peoria, Rockford, dan Decatur, penarikan diri pemain-pemain besar seperti Walgreens, CVS, dan Walmart telah meninggalkan kekosongan besar di tengah masyarakat. Tempat-tempat ini bukan hanya sekadar lokasi untuk membeli kebutuhan pokok atau mengambil obat. Mereka adalah penyangga komunitas, tempat kakek nenek mengobrol dengan kasir, remaja membelanjakan uang sakunya, dan orang tua sibuk membeli makan malam menit terakhir. Kini, untuk mendapatkan sesuatu yang sesederhana, sirup batuk saja mungkin membutuhkan perjalanan bus berjam-jam dengan beberapa kali transit dalam cuaca musim dingin yang membekukan. Bagi banyak orang, terutama para lansia dan keluarga berpenghasilan rendah, ini adalah hambatan yang terlalu besar untuk diatasi. Yang paling mengkhawatirkan bukan hanya soal penutupannya, melainkan betapa sunyinya semua ini terjadi. Tidak ada dengar pendapat masyarakat, tidak ada pernyataan resmi, tidak ada rencana pengganti. Toko-toko menghilang dalam semalam,
membawa serta mata pencaharian dan budaya lokal. Ribuan pekerjaan lenyap dan tidak ada jalur pelatihan ulang yang tersedia. Kelas menengah yang dulunya menjadi kebanggaan Illinois, kini harus mengeluarkan lebih banyak untuk mendapatkan lebih sedikit dan merasa lebih seperti penyintas daripada warga negara. Tanpa investasi mendesak dalam perekonomian lokal dan pembaruan sektor retail berbasis komunitas, Illinois berisiko menjadi bayangan kosong dari masa lalunya, tempat di mana gema kejayaan terdengar lebih keras dari kenyataan hidup di lapangan. Pennsylvania, rantai pasokan yang perlahan runtuh. Pennsylvania, yang merupakan rumah bagi metropolitan yang ramai sekaligus komunitas pedesaan yang erat, sedang mengalami kehancuran yang sunyi. Lebih dari 700 toko telah hilang hanya dalam 2 tahun terakhir, termasuk CVS, Rite Aid, Giant, dan banyak bisnis kecil yang telah melayani selama bertahun-tahun. Yang tersisa bukan sekadar etalas kosong, tapi juga kekosongan emosional dan logistik dalam kehidupan sehari-hari. Di kota-kota seperti York, Allentown, atau Erie, hilangnya supermarket bukan hanya berarti perjalanan yang lebih jauh. Ini menghancurkan ritme harian yang menyatukan komunitas. Toko-toko ini dulunya tempat teman saling bertemu. Orang tua mengisi lemari es setelah shift malam, dan kasir mengenali pelanggan hanya dari nama depan. Kini, komunitas-komunitas ini dihadapkan pada pilihan yang menyakitkan. Toko pop-up dengan harga selangit, toko serba $1 yang menjual barang kedaluarsa, atau pedagang pasar gelap yang menawarkan kebutuhan pokok dengan harga yang meroket. Rata-rata warga di daerah berpenghasilan rendah harus membayar lebih mahal untuk mendapatkan lebih sedikit, dan barang yang didapat seringkali berkualitas rendah. Sementara itu, harga sewa komersial terus naik, sementara lalu lintas pejalan kaki anjlok akibat persaingan dengan belanja online. Bisnis kecil yang sudah berjuang untuk tetap buka kini terhimpit oleh biaya tetap tanpa ada bantuan di cakrawala. Beberapa keluarga bahkan harus menggunakan kartu kredit hanya untuk membeli beras atau deterjen, menumpuk utang hanya demi kebutuhan dasar. Namun kerusakan yang paling lama bertahan mungkin bersifat psikologis. Ketika toko-toko tutup dan tidak ada yang menggantikannya, orang-orang mulai kehilangan kepercayaan, bukan hanya pada ekonomi, tapi juga pada gagasan bahwa pemulihan itu masih mungkin terjadi. Jika Pennsylvania, sebuah negara bagian dengan sejarah industri yang kuat dan salah satu yang paling padat penduduk di negara ini, tidak bisa mempertahankan sektor retailnya, pesan apa yang disampaikan kepada daerah-daerah yang lebih kecil dan lebih tertekan? Mississippi, sembako langka, lansia terluka. Di Mississippi, krisis retail bukan sekadar persoalan ekonomi. Ini adalah perjuangan hidup sehari-hari. Negara bagian ini sudah menghadapi tingkat kemiskinan dan penuaan tertinggi di Amerika Serikat, dan kini mulai kehilangan pilar-pilar terakhir dari akses penting, makanan, obat-obatan, dan mobilitas. Lebih dari 700 gerai retail telah menghilang, memutus akses ke supermarket utama di hampir 40% wilayah pedesaan. Artinya, kota-kota kecil yang banyak dihuni lansia, penyandang disabilitas, atau keluarga berpenghasilan rendah sekarang diklasifikasikan sebagai gurun pangan sejati. Di sini, sayur segar adalah barang langka dan resep obat dasar berjarak berjam-jam. Ambil contoh Alice, seorang wanita berusia 72 tahun yang tinggal sendirian di Mississippi Selatan. Toko terdekat ditutup 8 bulan lalu. Sekarang, ia mengandalkan mobil tetangganya setiap akhir pekan untuk belanja makanan dan obat tekanan darah. Perjalanan yang menguras setengah harinya dan sebagian besar energinya. Kalikan kisah ini dengan puluhan ribu orang, dan Anda akan melihat gambaran kelam tentang negara bagian yang perlahan-lahan ditinggalkan. Harga kebutuhan pokok melonjak hingga 20% dalam 2 tahun terakhir. Beberapa keluarga terpaksa menggunakan kartu kredit hanya untuk membeli makanan. Banyak yang terancam penggusuran atau kehilangan rumah karena menunggak tagihan. Tanpa transportasi umum, orang-orang yang tak memiliki kendaraan secara efektif terjebak, kemandirian mereka dirampas oleh geografi dan kelalaian. Ini bukan sekadar kerusakan ekonomi, ini adalah pengabaian infrastruktur. Tanpa solusi inovatif, seperti unit belanja keliling, koperasi yang didukung negara, atau subsidi kuat untuk retail pedesaan, Mississippi terancam menjadi contoh buruk
tentang apa yang terjadi ketika layanan dasar runtuh dan tak ada yang turun tangan. Michigan, ketika kota otomotif kehabisan bahan bakar. Detroit dulunya adalah jantung industri Amerika, kota yang membangun bukan hanya mobil tapi juga kebanggaan nasional. Jalur perakitan berdengung, lingkungan hidup makmur, dan toko-toko retail menjadi pusat kehidupan kelas pekerja. Namun kini, identitas penuh kebanggaan itu terhenti, bukan karena pabrik-pabrik ditutup, tapi karena toko-toko menghilang. Di banyak lingkungan, Detroit, CVS, Walgreens, Walmart, dan merek-merek besar lainnya telah menutup gerai mereka, meninggalkan deretan etalase tertutup, logo pudar, dan jalanan yang sunyi. Ini bukan sekadar bangunan yang tak lagi beroperasi. Ini adalah tanda bahwa jalur kehidupan ekonomi komunitas telah diam-diam diputus. Bagi ribuan keluarga, bahkan belanja sembako kini menjadi labirin logistik. Di banyak area, tak ada toko dalam radius 15 km. Jika Anda tak punya mobil dan banyak warga Detroit tidak punya, Anda harus menempuh perjalanan berjam-jam dengan transportasi umum hanya untuk membeli telur atau mengisi ulang resep obat. Beberapa lansia melaporkan harus menghabiskan setengah hari untuk perjalanan yang dulunya hanya memakan waktu 20 menit. Yang lain memilih untuk tidak pergi sama sekali, dihadapkan pada pilihan antara melewatkan makan atau melewatkan obat. Namun kerusakan yang terjadi jauh melampaui ketidaknyamanan. Setiap toko yang tutup berarti hilangnya pekerjaan, menyusutnya basis pajak lokal, dan efek berantai yang memaksa bisnis kecil di sekitarnya untuk ikut tutup. Sebuah blok yang dulunya ramai bisa berubah menjadi wilayah sepi hanya dalam hitungan bulan. Dan ketika bisnis tutup, masalah keamanan pun meningkat. Lalu lintas pejalan kaki yang menurun berarti lebih banyak jendela tertutup papan, lebih banyak pembobolan, dan semakin sedikit alasan untuk berharap. Mungkin yang paling menyakitkan adalah dampak emosional, keyakinan yang tumbuh di antara warga bahwa mereka telah diabaikan, bahwa tak ada yang akan datang membantu, bahwa institusi yang dulu mereka percaya, pemerintah, korporasi, bahkan tetangga telah berpaling. Jenis pengabaian seperti ini tak akan muncul di laporan keuangan, tapi terlihat jelas di mata keluarga yang merentangkan setiap dolar dan setiap tetes kesabaran hanya untuk bertahan hidup. Jika Detroit ingin menghidupkan kembali semangatnya, nostalgia saja tidak cukup. Dibutuhkan inovasi berani, toko milik komunitas, pasar keliling yang didukung pemerintah kota, jaringan pengiriman untuk wilayah dengan akses rendah, dan investasi serius dalam ekosistem ekonomi lokal. Tanpa itu, kota otomotif berisiko menjadi kisah peringatan, bukan karena mesinnya kehabisan bahan bakar, tapi karena tidak ada lagi yang peduli. Georgia, toko kosong, semangat yang memudar. Bentang alam Georgia sama beragamnya dengan penduduknya. Dari pinggiran Atlanta yang luas hingga jalanan sunyi yang dipenuhi pohon pinus di wilayah selatan. Namun di seluruh negara bagian yang dinamis ini, sebuah perubahan mengkhawatirkan tengah berlangsung. Toko-toko retail yang dulunya menjadi pilar kehidupan sehari-hari, kini menghilang dengan kecepatan yang semakin meningkat. Dan bersamaan dengan hilangnya toko-toko itu, sesuatu yang bahkan lebih mendasar ikut lenyap. Jiwa sosial dari komunitas-komunitas secara keseluruhan. Family Dollar, Dollar General, Walgreens, merek-merek ini bukanlah merek mewah. Mereka adalah penyambung hidup. Di banyak kota kecil, mereka adalah satu-satunya tempat untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, menebus resep obat, atau membeli popok setelah pulang kerja. Namun hanya dalam beberapa tahun terakhir, ratusan toko semacam itu telah tutup, meninggalkan wilayah luas di Georgia tanpa kehadiran retail sama sekali. Di beberapa daerah, penduduk kini tinggal lebih dari 30 km dari tempat terdekat untuk membeli barang kebutuhan dasar. Ini bukan sekadar celah dalam layanan, ini adalah krisis logistik. Bagi mereka yang tidak memiliki mobil, perjalanan ke toko bisa berarti menunggu lama bus yang jarang lewat, menggunakan jasa transportasi daring yang menguras anggaran terbatas, atau memilih untuk tidak pergi sama sekali. Bagi lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga berpenghasilan rendah, ini bukan ketidaknyamanan, ini adalah kesulitan harian.
Namun kerugian sejatinya tidak hanya diukur dari jarak, tetapi dari hilangnya koneksi antar manusia. Toko-toko ini dulu berfungsi sebagai alun-alun kota tidak resmi. Tempat tetangga bertukar kabar di antara rak-rak, anak-anak menghabiskan uang jajannya untuk permen, dan kasir menyapa dengan senyuman hangat dan suara yang akrab. Tanpa mereka, jalinan sosial komunitas mulai terkoyak. Yang lebih buruk lagi adalah kecepatan keruntuhannya. Peritel hengkang dengan cepat, seringkali tanpa peringatan dan tanpa rencana pengganti. Pejabat lokal dibiarkan kebingungan, mencoba menutup celah besar dengan sumber daya yang sangat terbatas. Dan sementara sebagian warga pindah demi mencari infrastruktur yang lebih baik, banyak yang tetap tinggal, terjebak bukan oleh geografi, tetapi oleh loyalitas, sejarah atau keterbatasan finansial. Hasilnya, sebuah kesedihan yang tenang, perasaan bahwa kota mereka, kehidupan mereka, tidak lagi dianggap layak dalam ekonomi modern. Dan saat kesedihan itu berakar, ia mulai mengubah orang. Mereka menjadi lebih hati-hati, lebih terisolasi, lebih pasrah. Untuk membalikkan kemunduran ini, Georgia harus melampaui solusi cepat. Diperlukan strategi jangka panjang, insentif untuk pasar yang dikelola secara lokal, kemitraan antara pemerintah daerah dan koperasi, subsidi terarah bagi wilayah yang kurang terlayani, serta solusi transportasi yang membawa layanan ke tempat orang tinggal, bukan sebaliknya. Karena ketika etalase toko menghilang, ikut lenyap pula momen-momen kebaikan spontan, irama kehidupan bersama, dan keyakinan bahwa masih ada yang peduli. Tantangan Georgia kini bukan lagi semata-mata ekonomi. Ini tentang mengembalikan keyakinan bahwa komunitas, sekecil atau seterpencil apapun, masih layak diperjuangkan. Nevada, kota yang berkilau, kenyataan yang suram. Las Vegas dengan bangga menyebut dirinya sebagai kota yang tak pernah tidur. Dan bagi jutaan turis, citra itu masih tampak nyata. The Strip bersinar dengan pesona elektrik, kasino berdetak dengan kehidupan, dan malam terasa tak berujung. Namun di balik kemegahan itu, tepat di luar jangkauan cahaya neon, ada Las Vegas yang berbeda. Kota yang lebih tenang, lebih suram, dan tak pernah disebut dalam brosur wisata. Dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari 410 toko retail telah menutup di wilayah metropolitan Las Vegas. Pusat-pusat perbelanjaan kini dibiarkan kosong, sunyi, seperti kota mati dari budaya konsumtif yang dulunya berjaya. Dan ketika para pengunjung menyeruput koktail pada pukul 2 pagi, para pekerja yang melayani mereka, petugas kebersihan hotel, pelayan restoran, petugas keamanan, berjuang mencari toko yang masih buka hanya untuk membeli susu atau obat ibuprofen setelah jam kerja. Hampir seperempat dari ruang retail di kota ini kini kosong. Tapi statistik hanya menyentuh permukaan. Kerusakan yang sebenarnya terjadi setiap hari. Seorang petugas kebersihan hotel yang menyelesaikan shift 10 jam pada pukul 4 pagi dihadapkan pada pilihan yang pahit. Menghabiskan upahnya untuk bensin menuju toko yang jauh, atau memilih untuk tidak membeli apapun. Dan bagi mereka yang tidak memiliki mobil, pilihan itu bahkan tidak ada. Bagi lansia, situasinya lebih buruk lagi. Tanpa toko terdekat dan minimnya transportasi umum, banyak dari mereka kini hanya mengandalkan kunjungan mingguan dari bank makanan. Pasar keliling ini memang mengantarkan kebutuhan pokok, tetapi juga membawa pesan sunyi bahwa sistem telah bergerak maju tanpa mereka. Inilah paradoksnya, Las Vegas tetap bersinar, tetap menghibur, tetap menjual mimpi. Tetapi orang-orang yang menjaga mimpi itu tetap hidup, kini menghilang ke dalam bayang-bayang. Di kota yang bergantung pada layanan, para pelayan sedang dilupakan. Ohio, ketika fondasi mulai retak. Selama beberapa dekade, Ohio berdiri kokoh sebagai simbol kestabilan Amerika. Sebuah negeri dengan kemakmuran sederhana, layanan yang andal, dan nilai-nilai kuat kelas pekerja. Ini adalah tempat di mana hidup mungkin tak mencolok, tapi terasa aman. Namun citra itu kini perlahan-lahan mulai terurai. Bukan karena runtuhnya bencana besar, melainkan dari mundurnya sistem-sistem pendukung masyarakat secara diam-diam dan perlahan. Sistem yang dulu menyatukan semuanya. Gelombang penutupan toko retail yang menerpa Ohio tak lagi terbatas di daerah-daerah yang sedang kesulitan.
Kini, gelombang ini menyapu lingkungan kelas menengah, tulang punggung negara bagian ini selama bertahun-tahun. Raksasa retail seperti Walmart, CVS, dan Dollar Tree menutup toko-toko yang selama ini menjadi penghubung vital masyarakat lokal. Ketidakhadiran mereka bukan hanya sekadar kekosongan komersial, melainkan keretakan dalam rutinitas komunitas. Para lansia merasakan dampaknya paling berat. Dengan penghasilan terbatas, tanpa kendaraan pribadi, dan seringkali hidup sendiri, mereka sangat bergantung pada toko-toko terdekat. Kini, perjalanan untuk membeli kebutuhan pokok bisa berarti harus berpindah 2 atau 3 bus, berjalan jauh dalam cuaca ekstrem, dan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk membawa pulang 1 galon susu atau mengisi ulang resep obat jantung. Bagi keluarga pekerja, akibatnya semakin kompleks. Hilangnya sebuah toko berarti hilangnya pekerjaan, hilangnya tempat menjemput anak sepulang sekolah, dan hilangnya sapaan spontan antar tetangga. Toko-toko ini bukan sekadar pusat ekonomi. Mereka adalah tempat di mana kehidupan berlangsung. Kini kehidupan itu semakin menipis. Yang membuat perubahan ini semakin menyakitkan adalah kesunyiannya. Tak ada berita utama, tak ada perdebatan kebijakan. Hanya erosi diam-diam, blok demi blok, dan tanpa intervensi, tanpa visi baru yang mencakup koperasi komunitas, investasi dalam transportasi publik, dan insentif pajak untuk bisnis lokal. Ohio berisiko menjadi potret kerusakan yang lambat, di mana American Dream memudar bukan dengan dentuman tapi dengan bisikan. Bagi saya, hal yang paling mengganggu bukan sekadar bahwa toko-toko itu menghilang, tetapi sunyi yang mengikutinya. Tak ada yang angkat suara, tak ada yang bertanya, tak ada yang bertindak. Dan begitu saja, orang-orang yang membuat kota ini tetap berjalan ditinggalkan, seolah-olah mereka tak pernah penting. Jika tempat seperti Las Vegas, simbol cahaya dan kemakmuran, bisa berpaling dari rakyatnya sendiri, maka kita harus bertanya, berapa banyak lagi komunitas yang akan memudar dalam diam, sementara masyarakat lainnya terus memandangi cahaya? Penutupan sunyi, luka yang mendalam. Tak ada lonceng peringatan, tak ada diskon penutupan, tak ada pertemuan warga, hanya pintu yang dikunci, lampu yang diredupkan, dan keheningan. Di seluruh Amerika, toko-toko retail menghilang, bukan dengan keributan atau konflik, tetapi dengan akhir yang tenang dan menyakitkan. Mengapa kesunyian ini begitu menyayat? Karena dalam kehampaan itu, orang-orang dibiarkan tanpa jawaban. Mereka bangun suatu pagi dan mendapati toko tempat mereka biasa membeli popok, obat jantung, atau pasta gigi sudah tak ada. Tempat parkir ditumbuhi ilalang, jendela-jendela tertutup debu, tak ada pemberitahuan, tak ada rencana, hanya ketiadaan. Dari koridor perkotaan Detroit hingga kota-kota kecil di Ohio, dari sudut-sudut California yang terlupakan hingga pusat belanja yang meredup di selatan, ceritanya sama. Toko-toko menghilang tanpa jejak. Tak ada program dukungan bagi staf yang diberhentikan. Tak ada bantuan transportasi bagi yang tertinggal. Tak ada usaha untuk memberikan bahkan sekadar penghormatan berupa kami minta maaf. Penutupan-penutupan ini bukan hanya keputusan bisnis. Ini adalah tindakan pelepasan. Pemutusan sosial yang memisahkan komunitas dari identitas dan ritme harian mereka. Ketika sebuah toko padam, ia tak hanya membawa pergi barang dagangan, ia membawa pergi rutinitas, ia membawa pergi koneksi, ia membawa pergi kepedulian, dan mungkin kebenaran yang paling kejam. Tak ada yang memperjuangkan komunitas-komunitas ini. Bukan korporasi yang meraup untung dari mereka, bukan politisi yang berkampanye di sana. Bukan pula sistem yang pernah berjanji untuk melayani mereka. Orang-orang ini dihapus dari peta retail, dan tak seorang pun berhenti sejenak untuk mengucapkan selamat tinggal. Yang tersisa hanyalah lingkungan-lingkungan yang terasa lebih seperti pos yang diabaikan daripada rumah. Tempat di mana setiap jendela yang tertutup papan menjadi pengingat sunyi. Kamu tidak pernah cukup menguntungkan untuk dianggap penting. Untung di atas kertas, kosong dalam prinsip. Sektor retail Amerika bukan sedang kekurangan uang. Keuntungannya melambung tinggi. Para eksekutif menerima bonus bernilai jutaan dolar. Investor panen hasil kuartal demi kuartal. Di Wall Street, sistem ini menang.
Tapi di Main Street ceritanya sangat berbeda. Yang terjadi bukanlah kegagalan ekonomi, melainkan distorsi dalam prioritas. Dalam sistem yang dibangun atas nama efisiensi dan keuntungan maksimum, komunitas-komunitas utuh sedang dihapus. Bukan karena mereka tidak belanja, bukan karena mereka tidak bekerja keras, tapi karena pengeluaran mereka tidak cukup menghasilkan laba untuk mempertahankan toko agar tetap buka. Ini bukan soal bisnis yang tidak layak. Ini tentang keputusan yang dibuat di ruang rapat, jauh dari tempat yang terdampak. Jika sebuah komunitas tidak memberi hasil dalam jangka pendek, mereka dianggap bisa dikorbankan. Tak peduli siapa yang tinggal di sana, atau seberapa besar mereka bergantung pada toko lokal tersebut. Disinilah kapitalisme memasuki krisis moralnya. Ketika ia lebih mementingkan dividen daripada popok bayi, pemegang saham daripada anak sekolah, dan margin keuntungan daripada obat. Ini bukan hanya persoalan ekonomi, ini tentang jenis masyarakat seperti apa yang sedang kita bangun. Dan ironi ini sangat tajam. Semakin kaya perusahaan-perusahaan besar, semakin banyak warga Amerika yang terpaksa mencari kebutuhan pokok. Kadang harus puas dengan mesin penjual otomatis di pom bensin, karena itu satu-satunya yang tersisa. Apakah itu masa depan yang sedang kita tuju? Di mana toko-toko lokal menghilang, tetapi rapat laporan laba rugi terus berjaya. Kalau begitu, mungkin sudah waktunya kita bertanya, bukan bagaimana cara menyelamatkan sektor retail, tapi bagaimana menyelamatkan jiwa dari komunitas-komunitas yang dulu pernah dipersatukannya. Sistem yang sunyi, manusia yang terasing. Di hembusan angin dingin yang menyapu etalase-etalase tertutup papan. Dalam kesunyian tempat parkir yang dulunya ramai dan kini retak ditumbuhi rumput liar. Ada sesuatu yang lebih berat dari kemiskinan, yaitu rasa nyeri yang sunyi karena merasa tak terlihat. Dari jalan-jalan sibuk di New York hingga sudut-sudut terlupakan di Mississippi, di mana supermarket sudah tak ada lagi, terdengar gema perasaan yang sama di seluruh Amerika. Kami tidak lagi terlihat. Dulu ada keyakinan, sederhana, kuat, dan sangat Amerika, bahwa kerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Bahwa selalu ada seseorang yang memperhatikan, yang mendengarkan, bahwa kamu penting. Tapi apa yang terjadi ketika toko tempatmu biasa belanja sembako menghilang? Ketika apoteker yang hafal namamu menghilang di balik pintu yang digembok? Ketika tak ada lagi yang menyapa atau sekadar bertanya bagaimana harimu? Seorang ibu tunggal kini harus naik 2 bus dan meminjam uang gaji awal hanya untuk memilih antara membeli popok atau antibiotik. Seorang pensiunan buruh pabrik menunggu truk bank makanan keliling yang mungkin minggu ini tak datang. Seorang remaja berjalan melewati 5 toko kosong dalam perjalanan ke sekolah, bertanya-tanya kenapa semuanya seolah menghilang diam-diam. Mereka tidak memberontak, mereka tidak berteriak, mereka bertahan. Tapi di balik ketahanan itu tersembunyi luka yang lebih dalam. Bukan luka karena miskin, tapi karena diabaikan. Karena diberitahu, tanpa kata-kata, bahwa hidup mereka tak lagi layak dipertahankan. Ini bukan keruntuhan akibat bencana, ini kehancuran akibat pengabaian. Erosi perhatian yang perlahan, penarikan kepedulian yang diam-diam. Dan yang paling berbahaya, orang-orang mulai terbiasa. Mereka mulai terbiasa dengan keheningan, terbiasa menyelesaikan masalah sendirian, terbiasa dengan beratnya sistem yang bahkan tak berpura-pura peduli lagi. Dan dalam normalisasi dari rasa ditinggalkan ini, hilanglah sesuatu yang lebih berharga dari sekadar pekerjaan atau toko. Keyakinan bahwa masih ada yang peduli. Dulu, Amerika bangga dengan janji, tak seorang pun akan ditinggalkan. Tapi jika kita mau melihat dengan saksama, jika kita benar-benar mendengarkan, kita akan tahu seberapa jauh kita telah menyimpang, betapa banyak yang telah ditinggalkan, dan betapa sedikit yang pernah menoleh ke belakang. Keheningan dalam dunia retail bukan hanya soal toko-toko yang tutup. Ini tanda bahwa masyarakat mungkin perlahan mulai berpaling dari rakyatnya sendiri. Bagi saya, hal yang paling menakutkan bukanlah kehilangan tempat untuk berbelanja, melainkan ketika kehilangan itu menjadi sesuatu yang normal, dan kepercayaan perlahan menghilang. Jika tidak ada yang berubah, hal berikutnya yang akan menghilang mungkin adalah kita sendiri. Dan kamu? Apakah lingkunganmu akan jadi tujuan selanjutnya atau justru tempat berikutnya yang dilupakan? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.